Nah, pemirsa, tanggal 22 Juni ini diperingati memang sebagai hari ulang tahun Jakarta, di mana berbagai kegiatan kesenian Jakarta digelar untuk meramaikan hari spesial ini. Nah, namun bagaimana sih sebetulnya nasib kesenian Betawi yakni ondel-ondel saat ini? Berikut informasinya. Ondel-ondel dikenal sebagai kesenian khas masyarakat Betawi. Ikon ibu kota Jakarta ini biasa hadir dalam setiap perayaan HUT DKI Jakarta, pesta rakyat, hingga ornamen bersejarah. Dalam setiap pagelaran, ondel-ondel diiringi musik Betawi seperti gambang kromong dan tanjidor. Selain menghibur warga, pementasan ini diharapkan bisa melestarikan budaya Betawi. Sayangnya, nasib ondel-ondel kini kian terpinggirkan. Kalau dulu atraksi ondel-ondel berkelas karena tampil di acara besar, kini justru identik dengan pengamen jalanan yang berkeliaran di tengah teriknya Jakarta. Untuk menertibkan jalanan ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat aturan dengan melarang ondel-ondel dijadikan alat bantu pengamen jalanan untuk mencari nafkah. Meski begitu, hingga kini masih saja pengamen ondel-ondel terus beraksi di jalanan, hingga menimbulkan pro dan kontra warga yang tinggal di Jakarta. Memang tidak mudah untuk menggalakkan aturan ini ke seluruh masyarakat. Namun kita berharap agar ondel-ondel yang menjadi identitas budaya Betawi bisa dikenal dunia internasional. Maria Gabriel, Sindilayan, Jakarta. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam nih ya mengenai fenomena ondel-ondel ini, di studio BTV sudah hadir budayawan Yahya Andi Saputra, atau saya mau panggil Babe aja nih, boleh nih ya? Selamat pagi, Babe. Selamat pagi, Sehat, Be? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke obrolan pagi ini. Iya, Di spesial hari ini ya. Spesial hari Spesial ini. ulang tahun Betul. Jakarta. Kalau kita lihat nih, Be ya. Iya. Tadi kan sempat disinggung tentang aktivitas ondel-ondel yang kemudian juga dulu padahal munculnya adalah di acara-acara besar, ulang tahun Jakarta misalnya, atau di acara apa namanya pernikahan, peresmian tertentu. Tapi kok sekarang lihat ondel-ondel ini justru dipakai sebagian kala untuk mengamen. Iya. Kacamata Babe gimana ngeliat ini, Be? Yang nomor satu, yang pertama-tama itu saya pengen apresiasi kepada yang abang none pakai nih. Oh. Busana abang, busana none itu membuat semakin mencorong. Wih, semakin cantik, semakin cakep gitu ya. Terima kasih, Kita Be. pantun aja, Babe di sana nyahutin kayaknya. Cakep. Iya. Iya. Begini, ondel-ondel itu kan memang fungsi dan perannya pada masa lalu itu untuk mengusir roh jahat. Dalam bahasa Belanda, orang-orang Belanda bahkan sekalipun pada masa kolonial itu yakin dan meyakini, percaya kepada kemampuan si ondel-ondel itu. Mereka menyebutnya dalam buku yang saya baca ditulis oleh Olivier Johannes Raff, itu orang Belanda, dikatakan ondel-ondel popen om gestin te perjagen. Jadi boneka besar, sepasang boneka besar yang mengusir roh jahat. Kira-kira begitu. Dan memang kalau tadi abang tanyakan bagaimana itu ondel-ondel itu kok bisa seperti itu sekarang ya. Memang sejak zaman dahulu itu sebetulnya yang namanya ngamen itu adalah salah satu upaya dari setiap kesenian tradisional untuk menyatakan eksistensi dirinya, untuk memperlihatkan senantiasa mereka hidup dan untuk memberikan dorongan hidup karena ada stimulan dari luar kepadanya. Bahkan pada masa kolonial itu, pada pemerintah Stad Batavia memberikan ruang-ruang khusus kepada seniman tradisional, bukan hanya kesenian-kesenian yang jumlahnya kecil seperti ondel-ondel ini, bahkan kesenian yang besar. Mereka dikasih ruang, dikasih waktu, dikasih aturan-aturan, sehingga mereka memang mengamen sesuai dengan aturan, sesuai dengan pakem si kesenian ondel-ondel itu sendiri. Kalau dia melanggar dari itu semua, maka dia akan disita atau dia didenda, dan dendanya jauh lebih besar dari harus mereka bayar belasting. Apa itu belasting? Belasting itu pajak. Jadi memang dari zaman dulu itu dia diakui oleh pemerintah kolonial. Ini saya baca dalam buku yang ditulis oleh Mona Lohanda misalnya, para pembesar mengatur kota Batavia saat itu. Jadi, nah kemudian memang pada masa sekarang itu dia dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk survive hidupnya. Jadi memang orang-orang yang memanfaatkan ini, oknum yang memanfaatkan ini nggak tahu sejarah ondel-ondel itu bagaimana,
fungsi dan peran ondel-ondel itu seperti apa, simbol yang ada pada ondel-ondel itu apa. Kalau dia tahu itu, maka dia nggak ngamen sembarangan. Paling nggak dia harus sesuai pakem. Sepasang, langit, bumi, siang, malam, kita laki, perempuan, kita hamba, dan yang maha kuasa. Jadi dia mensimbolkan keseimbangan, equilibrium. Nah, kalau dia tahu pada itu dan sifat menjaga dari roh jahat itu, orang malu. Misalnya kalau dia paham, para pejabat paham itu ya, ondel-ondel, maka dia malu akan melakukan misalnya dalam bahasa yang sering anak-anak kampung bilang tuh ngentit. Ngentit tahu nggak? Ya kalau sekarang itu kan beritanya ada yang MM-an gitu ya, yang menjadi korupsi apa MM-an gitu. Jadi mereka malu tahu bahwa setiap kesenian itu memiliki makna seperti itu, memiliki edukasi seperti itu. Jadi harusnya bagaimana kita menanggapi fenomena-fenomena ini? Ini dibiarkan saja atau mungkin harus ada langkah-langkah konkret juga, khususnya juga dari pemerintah? Iya, pemerintah kan nggak mau ya. Setiap pemerintah tuh nggak mau menyengsarakan rakyatnya. Setiap pemerintah tuh nggak kepengen orang sengsara hidup di dalam daerah yang dia kuasainya. Oleh karena itu, fenomena kawan-kawan kita yang memanfaatkan ondel-ondel itu untuk ngamen, memang sudah kami misalnya kami di Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan usulan-usulan. Kita misalnya mengusulkan supaya mereka itu yang melakukan ngamen-ngamen itu kan itu anak-anak muda ya, kadang-kadang anak-anak muda seganteng abang, secantik none, mereka kok ngamen gitu ya. Nah, karena itu kita mengharapkan supaya nanti ada pembinaan dari pemerintah daerah, karena duit pemerintah daerah ini kan banyak. Masa untuk 2-3 minggu aja mereka dilatih untuk bikin sablon, untuk betulin HP, untuk betulin komputer, untuk macam-macam gitu, itu kan diberdayakan gitu ya. Begini gampang, bisa aja gitu ya. Begitu ya. Jadi semua dari mereka udah gitu. Memang kita juga ada usulan kalau di sekolah itu ada BOS, biaya operasional sekolah. Kita juga mengusulkan supaya ada BOS, biaya operasional sanggar ondel-ondel. Gitu. Baik, kita jeda dulu karena ternyata perayaan HUT Jakarta ini juga disambut oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Monas juga ini sedang ada acara nih katanya ya, bertepatan dengan ulang tahun Jakarta. Pemirsa, kita juga akan saksikan upacara peringatan ulang tahun yang berlangsung di Monumen Nasional pagi ini. Seperti apa suasana upacara perayaan ulang tahun Ibu Kota tercinta yang ke-496 ini? Kita langsung saja, Pet dan juga pemirsa, terhubung dengan reporter Universe, ada Rio Abadi dan juru kamera Muhammad Rizky. Rio, apa nih yang istimewa dari perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-496 kali ini, Rio? Lembaga Sosial Masyarakat. Rio. Baik, selamat pagi Agung dan juga selamat pagi Peti. Ya, memang saat ini tengah berlangsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-496 Agung dan Peti. Dan saat ini PJ Gub DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang memimpin upacara selaku inspektur upacara pada pagi hari ini. Kalau ngomongin apa yang istimewa pada Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, tentu ada banyak sekali Agung dan Peti. Tapi pada saat ini saja, kalau kita mengingat perayaan upacara HUT tahun kemarin itu ada 1.000 ASN dan pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir untuk upacara HUT DKI. Mungkin pagi ini kurang lebih juga ada jumlah yang sama, di mana unsur upacara hari ini melibatkan ada sekitar kurang lebih 1.000 orang. Kemudian kalau kita ingat juga bahwa khusus hari ini ada diskon untuk tarif Transjakarta, juga LRT, juga ada MRT begitu Agung dan Peti, karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon ataupun tarif Rp1 bagi pengguna Transjakarta, MRT dan juga LRT. Nah, selain daripada itu juga ada juga kado bagi, kalau kita merunut pernyataan PJ Gub DKI kemarin yang menyatakan bahwa kado bagi masyarakat DKI Jakarta salah satunya adalah sodetan Ciliwung, di mana yang sebelumnya mangkrak tapi kini sudah dalam tahap pengerjaan dan juga hampir selesai. Hal tersebut tentu untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibu kota Agung dan Peti. Nah, kalau kita mengingat lagi nih ke belakang, sebenarnya sebelumnya juga Ancol juga menggratiskan tiket masuk bagi para pengunjung, khususnya sejak tanggal 21 Mei hingga tanggal 22 Juni atau hari ini. Ini artinya hari ini adalah hari terakhir Ancol memberikan tiket gratis dalam rangka peringatan HUT DKI Jakarta ke-496.
Tapi tentu ada syarat dan ketentuan, Agung dan Peti. Kalau kita mengingat bahwa tiket gratis angkut tersebut berlaku mulai jam 5 sore hingga jam 11 malam. Nah, kalau tadi tarif Rp1 untuk Transjakarta LRT dan MRT-nya sendiri ini berlaku sejak tadi pagi hingga pukul 23:59 nanti malam, Agung dan Peti. Nah, kalau kita melihat sendiri tema HUT DKI Jakarta kali ini, yakni Jadi Karya untuk Indonesia, ini sebenarnya kalau melihat pernyataan Pemprov DKI menyatakan merupakan amplifikasi dari slogan Jakarta untuk Indonesia, semangat Jakarta untuk Indonesia, bagaimana kontribusi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia ini bisa dirasakan oleh barangkali hampir seluruh masyarakat Indonesia, Agung dan Peti. Baik, Rio, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seru banget tadi lapangan Monas. Bajunya sama kita juga kayaknya udah siap ke sana nih ya. Deh, tapi kalau misalnya tadi kita bicara ondel-ondel, sebetulnya upaya apa yang perlu kita lakukan untuk melestarikan budaya di Jakarta? Tidak hanya ondel-ondel tapi budaya-budaya lainnya pun. Memang secara umum pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan sudah punya perangkat untuk mengatur itu. Misalnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sejak tahun 2015 itu sudah ada Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kemudian itu pun diturunkan dalam implementasi Pergub ya. Kemudian ada juga diimplementasikan dalam instruksi gubernur tentang 8 ikon. 8 ikon itu ya kesenian-kesenian semua. Kemudian di pemerintah pusat itu jelas betul bahwa mereka mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi di situ kita khawatir, ternyata saya ini kan menjadi salah satu pengurus asosiasi tradisi lisan ya. Asosiasi tradisi lisan itu mengurus kesenian-kesenian dan dia sudah berada di seluruh Indonesia. Dan kemarin kita ketemu, mereka juga mengeluh bukan hanya di Jakarta ternyata nanti ondel-ondel seperti itu, tapi teman-teman kita yang lain juga mereka merasa khawatir dengan kehilangan yang menjadi jati diri mereka, yang menjadi kearifan lokal mereka. Jadi ini wadahnya sudah ada, padahal undang-undangnya sudah ya, ada. Undang-undangnya sudah ada. Dengan... Nah, saya kepengen saudaraku, Abang Nona yang ganteng, yang cantik ini, kita kepengen supaya pemerintah betul-betul konsisten. Ini udah ada alat. Mereka bisa menentukan fulus atau duit atau uang untuk mengembangkan itu. Dari itu kan misalnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan diturunkan dalam segmen-segmen tertentu yang disebut dengan PPKD, pokok-pokok pemajuan kebudayaan. Kalau D itu daerah, kalau ada K jadi ada kota, ada kabupaten, jadi begitu. Nah, dari situ jelas betul ada fase-fasenya, tahap-tahapnya. Kalau kita melihat ondel-ondel, dia seperti itu, maka tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga itu sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana kemudian rasa tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai itu ompong, undang-undang itu menjadi ompong. Dan ompong itu nggak bisa, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan nih harapan Babi bisa cepat diakomodir oleh pemerintah terkait, begitu. Pun juga kita semua juga bukan hanya tugas pemerintah untuk kemudian melestarikan budaya, tapi kita semua gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Babe. Thank you juga nggak apa-apa. Thank you udah jadi bahasa Betawi. Thank you juga udah jadi bahasa Betawi. Thank you udah jadi bahasa Betawi. Kan bahasa Betawi kan multikultur, jadi jangan khawatir. Terima kasih sudah berkenan hadir. Syukran. Arigato. Kan bisa kita selalu begini kali ya. Assalamualaikum. Gitu, ya. Assalamualaikum. Nah, atau bisa juga begini. Gitu. Baik, Beh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan kapok untuk datang lagi ke obrolan pagi. Sip, mantap. Bungkus.